politik. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu di masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Kidung Sunda adalah sebuah tulisan atau naskah dalam bahasa Jawa Pertengahan yang berbentuk syair atau tembang yang kemungkinan berasal dari Bali. Dalam kidung ini diceritakan tentang kisah pencarian seorang permaisuri Hayam Wuruk dari Majapahit dan tragedi Perang Bubat yang memilukan. Diceritakan dalam beberapa buku, Hayam Wuruk, Raja Majapahit, ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi. Maka beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Maka Prabu Hayam Wuruk itu mendengar bahwa putri Sunda itu cantik dan beliau mengirim seorang juru lukis ke sana. Setelah ia kembali, maka diserahkan lukisannya. Nah, saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam Wuruk, Raja Kauripan dan Raja Daha, berada di sana hendak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah. Maka Sri Baginda Hayam Wuruk tertarik dengan lukisan Putri Sunda. Kemudian Prabu Hayam Wuruk menyuruh Madu, seorang mantri, ke tanah Sunda untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari. Kemudian menghadap Raja Sunda. Nah, sang raja senang putrinya dipilih Raja Majapahit yang ternama tersebut, tetapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar. Maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian mereka bertolak dari Sunda disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2000 kapal. Namun ketika mereka naik kapal, terlihatlah pratanda buruk. Kapal yang dinaiki Raja, Ratu dan Putri Sunda adalah sebuah jung Tatar, Mongolia, Cina, seperti banyak dipakai semenjak Perang Wijaya. Sementara di Majapahit sendiri, mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian kepala desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang. Prabu Hayam Wuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka. Akan tetapi Gajah Mada tidak setuju. Ia berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang Maharaja Majapahit menyongsong Raja Sunda yang seharusnya menjadi raja bawahan. Siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Wuruk tidak jadi pergi ke Bubat menuruti saran Patih Gajah Mada. Nah, para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini, namun mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Bubat sendiri, mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya, Patih Anepaken, untuk pergi ke Majapahit. Ia disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Nah, di sana beliau menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Prabu Hayam Wuruk ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya Fazal-Fazal Nusantara Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan kalau tidak ditengahi oleh Semaranata, seorang pandita kerajaan. Nah, maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari. Sementara Raja Sunda setelah mendengar kabar ini tidak bersedia menjadi negara bawahan Majapahit.
Maka beliau berkata, memberitahukan keputusannya untuk gugur seperti seorang satrio. Demi membela kehormatan, lebih baik gugur daripada hidup tetapi dihina orang Majapahit. Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya untuk menyuruh mereka pulang, tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemani sang raja. Maka semua sudah siap siaga. Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit. Orang Sunda pun menolaknya dengan marah dan pertempuran tidak dapat dihindarkan. Tentara Majapahit terdiri dari prajurit-prajurit biasa di depan, kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada, dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat berkecamuk. Pasukan Majapahit banyak yang gugur, tetapi karena kalah jumlahnya, akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit. Kanepakan dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri, Raja Kahuripan dan Daha. Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan kemudian sesuai ajaran Hindu mereka melakukan bela pati, bunuh diri. Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Ia kemudian menuju ke pesanggeran Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk pun meratapinya ingin dipersatukan dengan wanita idamannya ini. Nah, setelah itu upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Dan tidak berselang lama, maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk yang merana. Setelah beliau diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini, maka mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba, maka beliau mengenakan segala upakara, perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadhi. Setelah itu beliau menghilang atau mokso, tidak terlihat, menuju ketiadaan atau niskala. Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka karena Majapahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Nah, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, analisis cerita dalam Kidung Sunda berdasarkan uraian 3 pupuh tersebut, saya mencoba melakukan analisa. Dalam ketiga pupuh tersebut tidak disebutkan secara jelas siapakah nama Raja Sunda, Ratu Sunda, dan Putri Sunda yang datang ke Majapahit tersebut. Hal ini menyebabkan para ahli sejarah membuat suatu analogi dengan mempergunakan sumber-sumber sejarah yang lain. Analogi yang dilakukan oleh para ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber lain tersebut bisa saja keliru atau tidak tepat. Dalam Kidung Sunda ini tidak disebutkan siapa penulis aslinya dan di mana tempat ia menuliskannya, di Jawa atau di Bali. Lalu tentang kematian Mahapati Gajah Mada, uraian dalam Kidung Sunda ini bertentangan dengan uraian yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama, khususnya dalam pupuh L21 yang menyebutkan tahun Rasa 1286 Saka atau 1364 Masehi beliau mangkat. Baginda Hayam Wuruk gundah terharu bahkan putus asa. Di dalam pupuh sebelumnya disebutkan bahwa sebab-sebab meninggalnya Mahapati Gajah Mada adalah karena sakit. Terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada gering. Jadi kesimpulannya adalah Mahapati Gajah Mada meninggal karena sakit dan bukan karena dikejar-kejar oleh kedua orang paman Raja Hayam Wuruk setelah perang Bubat. Dalam Kidung Sunda tersebut diceritakan bahwa Prabu Hayam Wuruk meninggal lebih dahulu dibandingkan Mahapati Gajah Mada. Padahal menurut uraian yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama yang meninggal lebih dulu adalah Mahapati Gajah Mada. Hal ini dapat kita cermati dalam uraian yang menyebutkan Baginda segera bermusyawarah dengan kedua Rama serta Ibunda. Nah, permusyawaraan ini dilakukan Prabu Hayam Wuruk untuk mencari pengganti Mahapati Gajah Mada yang telah meninggal. Dengan demikian, Kidung Sunda ini harusnya dianggap hanya sebagai karya sastra biasa karena tidak menyebutkan secara jelas pihak-pihak dari kerajaan Sunda dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat. Satu hal yang paling menarik ialah bahwa dalam teks dibedakan pengertian antara Nusantara dan Tanah Sunda.
orang-orang Sunda dianggap bukan orang Nusantara kecuali oleh Pati Gajah Mada, sedangkan yang disebut sebagai orang-orang Nusantara adalah orang Palembang, orang Tumasek, Singapura, Madura, Bali, Kochi, Wandan, Banda Maluku Tengah, Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang, dan Sawakung, Pulau Sebuku. Nah, hal ini juga sesuai dengan kakawin negara Kertagama, di mana tanah Sunda tak disebut sebagai wilayah Mojopahit yang harus membayar upeti. Dengan demikian jelas bahwa tanah Sunda bukan negara atau tanah taklukan Mojopahit. Kenyataan tersebut diperkuat oleh uraian yang terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Berkaitan dengan penyebaran agama Buddha diuraikan sebagai berikut. Konon kabarnya para pendeta penganut Sang Sugata ajaran Buddha dalam perjalanan mengemban perintah Baginda Nata, Hayam Wuruk, dilarang menginjak tanah sebelah barat Pulau Jawa karena penghuninya bukan penganut ajaran Buddha. Tanah sebelah barat Pulau Jawa identik dengan kekuasaan kerajaan Sunda. Berkaitan dengan negara-negara asing yang memiliki hubungan dengan kerajaan Mojopahit, diuraikan Yawana ialah negara sahabat. Nah, identifikasi Yawana adalah kerajaan Sunda sepanjang tidak ada bukti-bukti empiris lainnya. Itulah sepenggal kisah dalam kitab Kidung Sunda dan Negara Kertagama. Niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Mojopahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Mojopahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya, Rakean Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sarga III. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut dari Pajajaran. Nah, meskipun demikian, catatan sejarah Pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Dyah Lembutal dianggap nama laki-laki. Lalu alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Mojopahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya itu akan dilangsungkan di Mojopahit. Nah, pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi yang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin laki-laki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Mojopahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, di antaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusantara. Lalu Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Mojopahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Mojopahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Mojopahit, hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasai. Nah, dengan maksud tersebut, Gajah Mada itu membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan di kerajaan Sunda kepada Mojopahit. Nah, Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Mojopahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada itu adalah Mahapatih yang diandalkan Mojopahit pada saat itu. Nah, kemudian terjadilah insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka itu hanya untuk memberikan tanda takluk, mengakui superioritas Mojopahit bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Nah, belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Mojopahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai satrio Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati.
yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Nah, peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Nah, Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Mojopahit dan binasa di lapangan Bubat. Itulah salah satu politik jahat Patih Gajah Mada pada perang Bubat. Tradisi menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela mati yang bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur memang. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan atau diperbudak. Tradisi menyebutkan bahwa Hayam Wuruk itu meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyelesaikan tindakan ini dan mengirimkan utusan Dharma Dyaksa dari Bali yang saat itu berada di Mojopahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Nah, kalau di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda, agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori. Akibat peristiwa Bubat ini dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada itu sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Mojopahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang untuk tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdian di Madakaripura, zaman sekarang itu Probolinggo. Meskipun tindakan ini nampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada itu mulai mempertimbangkan untuk pensiun, karena tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Mojopahit, sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Mojopahit. Meskipun demikian, menurut negara Kertagama, Gajah Mada itu masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapatih sampai akhir hayatnya. Dulur-dulur nasihat kehidupan misteri, tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda Mojopahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskalawastu Kancana, adik putri Pitaloka yang tetap tinggal di Istana Kawali dan tidak ikut ke Mojopahit, mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil, menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup dan kemudian akan naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu. Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Mojopahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Nah, akibat peristiwa ini pula di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Mojopahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan Putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Linggabuana dijuluki Prabu Wangi karena kepahlawanannya membela harga diri negaranya. Keturunannya, raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata silih wangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Nah, beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Mojopahit. Sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain tidak seperti kota-kota lain di Indonesia. Di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada atau Mojopahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini.
Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali seringkali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali itu sepertinya cenderung berpihak pada kerajaan Sunda dalam hal ini. Seperti terbukti dalam naskah Bali Kidung Sunda, penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang dengan gagah berani menghadapi kematian sangat mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta satria, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang satria adalah di ujung pedang di tengah medan laga. Nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian ini mendapatkan sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi puputan pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum prianya, disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup tetapi menanggung malu, kehinaan, dan kekalahan. Perang Bubat adalah peristiwa yang menyiratkan kelicikan Patih Gajah Mada dan ambisi Sang Mahapatih yang ingin menguasai Nusantara. Kita bisa bercermin dengan kisah ini. Banyak sekali di zaman sekarang orang yang ingin mencapai tujuan dengan berpolitik kotor dan menghalalkan segala cara.